Shalom adik-adik, shalom. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kabar kalian dalam keadaan yang sehat, yang bersemangat, dan pastinya sukacita ya. Miss Magda senang banget bisa kembali menyapa adik-adik dalam mentoring komunikasi pekan ini. Dan lebih seru lagi ketika hari ini topik kita masih bersambung dengan topik yang pekan lalu, yaitu toxic friendship. Nah, adik-adik tentu dalam 2 episode sebelumnya sudah mendengarkan dengan cermat ya, sudah juga menyimak, mendengarkan dengan baik sampai mungkin adik-adik juga mencatatnya ya. Bagaimana toxic friendship ini mudah sekali kita jumpai dalam keseharian kita. Seperti misalnya ketemu dengan teman yang dia egois, memprioritaskan atau hanya mengutamakan dirinya sendiri. Kemudian ada juga teman yang sukanya memanfaatkan kita. Betul ya adik-adik? Lalu yang berikutnya, ternyata kita juga punya teman yang suka bikin drama. Kirain hanya drama Korea. Ternyata benar-benar drama yang bikin kita tuh rasanya lelah gitu ya adik-adik ya. Kemudian selain suka bikin drama juga sering bersikap negatif, kemudian sukanya membicarakan dirinya sendiri, gak suka mendengarkan cerita kamu, bahkan juga malah boro-boro dengerin cerita kamu. Giliran kamu mau cerita, malah toxic friendship ini bilang, ntar deh, kamu ceritanya besok aja ya, masih bisa ditunda kan cerita kamu. Nah itu tuh contohnya ya. Kemudian seringkali toxic friendship ini bersikap baik kepada kita hanya ketika kita berhadapan dengan orang lain. Jadi kayak acting gitu loh adik-adik ya. Kemudian dia juga sering membuat kita itu kayaknya harus sering meminta gitu ya. Atau seringnya memberi terus gitu. Dan kita harus selalu ada di dalam kesulitan-kesulitannya. Tapi ketika kita sedang mengalami kesulitan, teman kita yang toksik ini menghilang ya adik-adik ya. Kemudian teman yang toksik ini juga seringkali berbicara hal-hal yang negatif adik-adik, alias membuat kamu kehilangan apa yang menjadi potensimu ya. Kemudian dihina lah, diejek lah, sehingga kamu merasa gak percaya diri dengan potensi yang kamu miliki. Kemudian orang yang toksik itu seringkali meminta kamu untuk berubah gitu ya, menegur kamu berubah, tapi dianya sendiri gak mau berubah gitu ya. Dan ini yang seringkali membuat kita lelah dalam pertemanan yang toksik adik-adik. Nah tidak hanya itu saja, adik-adik perlu mencermati bahwa teman yang toksik itu sering menggosipkan orang lain. Nah ini nih adik-adik ya, sering membicarakan atau menggunjingkan orang lain. Dan tentu saja hal ini juga akan berpeluang membicarakan kita tanpa sepengetahuan kita. Nah kemudian ciri yang berikutnya adik-adik pasti juga pernah alami ya, membuat kita harus berkompetisi dengan teman lain. Wah, kita bisa bermain atau bisa berteman dengan rukun aja, puji Tuhan, ini malah kita disuruh berkompetisi. Ya. Lalu teman yang toksik juga suka menuduh orang lain loh adik-adik. Jadi kalian harus cermat ya, menuduh temannya ya, menyalahkan orang lain, sehingga pada akhirnya membuatmu merasa stres, tertekan gitu ya, dan hati kamu sering terluka. Wah, sedih sekali kalau udah sampai pada titik ini. Nah adik-adik, ada lagi loh yang harus kamu juga cermati, bahwa teman-teman toksik ini membuat hari-hari kita jadi bad mood ya, alias mood atau perasaan kita jadi jelek ya. Nah terus gimana dong kalau kita ketemu sama teman yang toksik? Pekan lalu Miss Magda membagi 1 tips, masih ingat pasti ya, yaitu berdoa. Ya, berdoa adik-adik. Karena berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan, menceritakan semua hal yang menjadi kesedihan kita kepada Tuhan, itu sangat aman. Nah kalau adik-adik bisa percaya kepada orang tua, Miss Magda sarankan ceritakan hal tersebut kepada orang tuamu ya. Bahkan wajib sebetulnya kalian komunikasikan ini kepada orang tuamu ya, sehingga orang tuamu tahu, ternyata kamu perlu dibantu, didampingi, ditolong ya, dihibur saat kamu sedang menghadapi toxic friendship.
Nah, selain berdoa, adik-adik tentu saja adalah kita berkomunikasi dengan orang tua. Yang pertama berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Yang kedua berkomunikasi dengan orang tua atau orang yang sungguh-sungguh bisa kita percaya, ya, yang secara kedewasaan, ya, secara umur, secara pembawaan dan juga sikap-sikapnya dia adalah orang yang lebih dewasa daripada adik-adik, ya. Kalian bisa percayakan cerita toxic friendship kalian kepada mereka. Kemudian cara yang lain adalah kalian mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus mulai mengurangi bahkan memutuskan hubungan pertemanan dengan orang-orang seperti itu. Kalau mungkin mereka adalah teman sekolah atau teman bermain, sahabat lama, kalian cukup menjaga jarak dengan mengurangi komunikasi kalian dengan teman tersebut. Ya, atau kalau kalian punya keberanian, berpamitan aja di grup sosial media yang isinya toxic friendship itu, ya. Boleh sampaikan alasan, ya, misalnya maaf teman-teman, saya sudah kebanyakan grup, atau mohon maaf teman-teman, saya pamit dari grup ini. Kita bisa komunikasi via Japri ya, mohon maaf ya, terima kasih. Kalian bisa sampaikan itu dengan baik-baik, ya. Kemudian cara yang lain adalah carilah kesibukan adik-adik, carilah kesibukan yang produktif untuk kalian bisa mengalihkan fokus pertemanan kalian. Ya, mungkin dengan cara berolahraga, menyalurkan hobi, ya, dan kegemaran kalian, membantu orang di sekelilingmu, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial misalnya, ya, kegiatan pelayanan, dan ini menolong kamu, ya, sosialisasi semacam ini, bergaul dan beraktivitas ini menolong kamu juga untuk memiliki relasi yang baru, mencari positive relationship atau positive friendship ya adik-adik ya. Oke, nah kemudian kalau kalian memang butuh berolahraga, butuh mengikuti kegiatan-kegiatan yang kalian bisa tonton di sosial media seperti misalnya mengikuti kegiatan senam bareng ya, kemudian bikin aktivitas seperti do it yourself, ada banyak sekali. Nah, kalian bisa gunakan waktu kalian untuk membuat aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Ya, pergilah sesekali ke tempat-tempat yang kalian suka sambil terus bersyukur bahwa Tuhan memberikan kalian pikiran yang sehat, hati yang bersih, ya, emosi yang selalu terjaga sehingga ketika kalian menghadapi teman-teman yang toksik, ya, kalian tetap bisa memiliki kesempatan lepas atau menyelesaikan pertemanan dengan baik. Ya, nah jangan sampai kalian menjadi korban, jangan sampai juga keluarga dan belajar kalian juga jadi korban ya. Apalagi kehidupan pelayanan dan relasi kamu dengan Tuhan pun jadi korban. Jangan ya. Jadi ini adalah beberapa contoh jika kalian menjumpai toxic friendship. Nah, pekan depan Miss Magda akan menceritakan lebih lanjut kalau misalnya toxic friendship itu adalah kamu, alias kamulah si toxic friendship. Kira-kira gimana ya kalau kamu pelaku atau kamu yang menjadi toxic friendship tersebut? Sampai jumpa di podcast pekan depan. Terima kasih sudah menyimak. Sehat selalu. Tuhan memberkati ya. Bye.